Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sarah Mutaharo akan mempresentasikan materi yang berjudul Perbedaan dan Perubahan Kurikulum 1947 sampai Kurikulum Merdeka. A. Landasan kurikulum. 1. Filosofis. Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum ialah asumsi-asumsi atau rumusan yang didapatkan dari hasil berpikir secara mendalam, analitis, logis, dan sistematis dalam merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum. 2. Sosiologi, yaitu nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang berlaku di masyarakat. 3. Psikologi, yaitu nilai-nilai asasi atau fitrah anak. 4. Yuridis, yaitu ketentuan hukum yang berlaku. B. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Adapun prinsip-prinsip umum pengembangan kurikulum sebagai berikut: prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, dan prinsip kontinuitas. Sedangkan prinsip khusus sebagaimana dikemukakan oleh Sukma Dinata mencakup 5 hal, yakni prinsip penentuan tujuan pendidikan, pemilihan isi pendidikan, pemilihan proses belajar mengajar, pemilihan media dan alat pengajaran, serta berkenaan dengan penilaian. C. Perubahan dan perkembangan kurikulum di Indonesia. 1. Kurikulum 1947 yang menjadi ciri utama kurikulum ini adalah lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. 2. Kurikulum 1952 yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. 3. Kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar. 4. Kurikulum 1968. Kurikulum ini bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani. 5. Kurikulum 1975. Kurikulum ini menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. 6. Kurikulum 1984. Kurikulum ini mengusung proses skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. 7. Kurikulum 1994. Kurikulum ini merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. 8. Kurikulum 2004 atau KBK sebagai pengganti kurikulum 1994 adalah kurikulum 2004 yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. 9. Kurikulum 2006 atau KTSP. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. 10. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 berbasis kompetensi memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. 11. Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah metode pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. D. Hakikat kurikulum. Hakikat kurikulum adalah acuan sebuah lembaga untuk membentuk citra dan aturan sekolah untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan yang telah dirancang. Pada dasarnya, sebuah kurikulum dibentuk dan dirancang agar mampu mewujudkan anak didik yang memuat semua aspek, baik aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.